Bismillah ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi dalam mata pelajaran etika profesi. Kita akan membahas mengenai kecelakaan kerja. Ya, kecelakaan kerja. Oke, langsung saja. Kompetensi dasar yang akan kita bahas kali ini, yang pertama, menganalisis faktor resiko kecelakaan kerja dalam bidang akuntansi dan keuangan, serta melakukan penanganan terhadap faktor resiko, bahaya, atau kecelakaan kerja untuk mencegah preventif terhadap kecelakaan kerja. Jadi diharapkan setelah mempelajari materi hari ini, peserta didik kamu dapat mengetahui apa saja kiranya faktor penyebab dari risiko kecelakaan kerja, kemudian dapat melakukan pencegahan terhadap risiko-risiko tersebut. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai pengertian dan juga definisi dari kecelakaan kerja. Yang pertama, di sini kecelakaan kerja adalah suatu kejadian that's happening yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda ya. Jadi ini adalah definisi dari kecelakaan kerja yang pertama ya. Jadi ini adalah kejadian yang nggak bisa kita ramal yang nggak bisa kita prediksi sebelumnya dan bisa menimbulkan korban jiwa maupun harta benda kita. Kedua, kecelakaan kerja adalah semua kejadian yang tidak direncanakan yang menyebabkan atau berpotensial menyebabkan cedera, kesakitan, kerusakan, atau kerugian lainnya. Jadi di sini lebih merujuk kepada kejadian yang enggak kita planningin yang enggak kita rencanain, tapi sebetulnya itu bahaya bisa mungkin nyebabin kita cedera, sakit, dan sebagainya ya. Lalu definisi yang ketiga, kecelakaan kerja adalah kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera atau kesakitan ya, tergantung dari keparahannya, kejadian kematian atau kejadian yang dapat menyebabkan kematian. Jadi sebetulnya definisi dari kecelakaan itu intinya adalah sama ya, kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan, nggak bisa kita prediksi dan pastinya menimbulkan kerusakan ataupun kerugian baik dari diri kita sendiri maupun harta benda kita. Intinya seperti itu ya untuk definisi kecelakaan kerja ya. Udah ada bayangan belum nih kira-kira kasus-kasus kecelakaan kerja itu kayak gimana sih ya? Banyak kok kasus-kasus kecelakaan kerja yang lagi happening saat ini ya. Contohnya kalau yang baru-baru kemarin banget, kecelakaan pesawat Sriwijaya itu merupakan kecelakaan kerja bagi pilot dan pramugari yang bekerja awak Sriwijaya tersebut ya. Atau kalau pemain bola yang mengalami cedera di lapangan saat perlombaan, itu juga merujuk definisi yang kedua ini. Oke, kita next. Nah, di sini jenis kecelakaan kerja menurut Germain ada accident, incident, dan near miss. Ternyata agak berbeda antara tiga ini. Kita lihat bedanya apa. Yang pertama, accident itu kejadian yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian baik bagi manusia maupun harta benda ya. Jadi ini kejadian yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua ada insiden, kejadian yang tidak diinginkan ya. Nah, namun belum
menimbulkan kerugian. Jadi kalau accident itu udah ada ruginya ya, loss-nya. Kalau insiden ini belum ya, not yet, belum. Lalu yang ketiga ada near miss. Kejadian hampir celaka, dengan kata lain kejadian ini hampir menimbulkan insiden atau accident. Jadi kalau yang accident dan insiden ini udah terjadi, kalau near miss ini masih hampir ya, almost kayak gitu, belum kejadian. Oke, kita next. Nah, di sini jenis kecelakaan kerja berdasarkan lokasi dan waktu. Ya, ada 4. Yang pertama, kecelakaan kerja akibat langsung kerja. Ya, pasti tiap pekerjaan itu ada resikonya ya. Bahkan kalaupun kita bekerja sebagai auditor misalnya ya, kita mempunyai potensi yang amat besar terkait kecelakaan kerja apabila misalnya kita melakukan kunjungannya ataupun visit company ke perusahaan klien kita. Misalnya kita kerjasama sama perusahaan konstruksi, kemudian kita survei ke lapangan ya, bisa jadi ya kita sebagai auditor, walaupun kalau secara logika kita berhubungan sama angka berarti nggak akan timbulin kecelakaan, tapi ketika kita visit company bisa saja terjadi kecelakaan kerja seperti itu. Lalu yang kedua adalah kecelakaan pada saat atau waktu kerja ya. Jadi biasa kita ada waktu kerja ya, itu biasa dari jam 8 sampai jam 5 sore ya, atau biasanya ada juga kantor yang dari jam 9 hingga jam 6 sore. Nah, ketika kecelakaannya terjadi pada saat rentang-rentang waktu kerja tersebut, bisa dikategorikan ke yang kedua. Lalu yang ketiga, kecelakaan di perjalanan ya, artinya on the way ini ya, saat di perjalanan dari rumah ke tempat kerja maupun ketika pulang dari tempat kerja ya, jadi kecelakaannya di perjalanan. Lalu yang keempat, penyakit akibat kerja ya, bisa aja karena disease ya, karena penyakit seperti itu ya. Jadi mungkin ada terkait virus ya, atau infeksi yang tersebar di kantor. Nah, kemudian kita terkena paparan, maka itu bisa juga dikategorikan sebagai kecelakaan kerja ya. Kalau yang lagi hits sekarang, ketika misalnya kita masuk kerja, nah ternyata ada rekan kerja kita yang positif COVID ya, itu bisa berpotensial kita masuk ke yang keempat, penyakit akibat kerja. Oke, kalau nggak jaga jarak dengan si penderita pasien positif tersebut. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis kecelakaan kerja berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Ringan ya, yang pertama ringan. Jadi ini berdasarkan akibat yang timbul ringnya ya, frekuensinya. Yang pertama ringan. Lalu yang kedua sedang ya. Artinya kalau misalnya ringan itu biasanya kita hanya terpleset, tergores ya, kategorinya masih ya luka-luka kecil lah ya. Kalau sedang itu memerlukan pengobatan dan kita perlu istirahat ya, take a rest. Misalnya luka akibat robek ya, luka bakar ya, karena luka bakar pun sebetulnya ada kategorinya lagi ya. Lalu yang ketiga adalah berat ya. Berat ini biasa kita harus bed rest ya, dalam artian betul-betul ya kita harus istirahat total. Kalau sedang biasanya paling istirahat sehari 2 hari atau sebulan kita sembuh. Kalau berat ibaratnya kita udah mengalami yang namanya kegagalan di fungsi tubuh kita. Di sini contohnya patah tulang. Jadi ini berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Lalu selanjutnya ada ya penyebab kecelakaan kerja menurut Ramli. Yang pertama, unsafe condition ya, kondisi yang berbahaya ya. Jadi di sini ternyata kecelakaan kerja bisa disebabkan ya dari faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat menyebabkan kecelakaan. Misalnya mesinnya
mesinnya tuh nggak dilengkapi dengan alat-alat yang safety kayak gitu ya. Misalnya kalau kamu kerja di pabrik-pabrik terus mesinnya nggak aman ya. Kemudian kalau kita akuntan biasanya kalau misalnya kita lebih ke data data keuangan, komputer. Nah, atau penerangan di perusahaan yang redup itu sebetulnya nggak bagus buat mata kita. Kalau mata kita udah kena, ya berarti secara nggak langsung kita tuh mengalami kecelakaan kerja ya. Atau APD-nya nggak efektif, atau lantainya berminyak terus nggak sengaja kita terpeleset. Nah, tadi kan ada kecelakaan ringan tuh terpeleset ya. Lalu yang kedua, tindakan yang berbahaya. Tindakan unsafe action. Jadi kalau tadi kondisinya lebih ke actionnya ya. Di sini perilaku atau kesalahan yang dapat menimbulkan kecelakaan seperti ceroboh, tidak memakai APD, dan lain-lain. Nah, hal ini disebabkan oleh gangguan kesehatan, penglihatan ya. Kalau kita yang minus silinder, ini sebetulnya agak buruk juga ya kalau kita lupa membawa kacamata. Nggak memakai kacamata itu bisa bahaya banget di tempat kerja ya. Itu masuk kategori tindakan yang berbahaya ya. Cemas ya, cara kerja yang nggak baik. Misalkan kita biasanya kalau jadi akuntan itu kan di depan komputer mulu, terus kemudian kita tuh duduknya sembarangan, nggak yang mengikuti protokol yang punggung kita terlalu membungkuk lah, itu juga bahaya ya bagi kesehatan kita seperti itu. Atau yang semestinya kita kan kalau di depan komputer adalah waktunya 5 menit 10 menit untuk melihat kondisi sekitar ya, dalam artian gak berfokus komputer, merefleksikan ya, atau memberi ketenangan terhadap mata kita sebentar, baru kemudian kita bisa fokus kerja lagi. Lalu di sini berdasarkan program AAA. Nah, apa nih AAA? Engineering, teknik, education, pendidikan, kemudian enforcement, pelaksanaan ya. Jadi di sini AAA itu engineer, education, enforcement. Oke, kita bahas satu persatu. Engineer, teknik ya, melengkapi semua mesin, safety guards ya, tombol dan alat lain ya. Oke. Lalu yang kedua, kita tuh perlu pendidikan dan latihan ya. Jadi biasanya HRD itu perlu memberikan pendidikan dan latihan terkait keamanan kerja kepada para pegawai seperti itu ya. Atau dari kita sendiri sebagai pegawai itu mampu membuat ya habit tentang kebiasaan bekerja yang baik ya, cara kerja yang tepat, mulai dari sikap duduk, jarak pandang antara mata dengan komputer ya, dan sebagainya. Lalu enforcement, pelaksanaannya ya, kita bisa memberi jaminan bahwa peraturan pengendalian kecelakaan kerja dilaksanakan di tempat kerja. Ini penting bagi perusahaan-perusahaan. Lalu di sini penyebab kecelakaan kerja menurut Ridley itu ada situasi kerjanya, lalu kesalahan orangnya, kemudian tindakan tidak aman, dan kemudian kecelakaan ya. Jadi biasanya tentang situasi kerjanya ya yang gak kondusif, mulai dari manajemennya yang kurang, standarnya minim ya. Lalu bisa juga kesalahan dari orangnya ya, subjeknya si pegawainya yang teledor, gak hati-hati ya, udah tahu pakai alat berat tapi dia gak ngikutin prosedur pemakaian alat yang sesuai seperti itu ya. Atau misalnya udah tahu itu stop kontak agak riskan, dia minum sembarangan, ketumpahan, terjadi percikan listrik ya. Itu berarti kesalahan orang. Lalu tindakan tidak aman, gak mengikuti metode kerja yang disetujui ya, gak menggunakan perlengkapan kerja. Udah tahu kerja ngebangun gedung 50 lantai, tapi pas pembangunan dia gak pakai helm keselamatan ya, nggak pakai belt keselamatan,
ya alamat jatuh sedikit, ya terjun deh dari lantai 50 kayak gitu. Itu tindakan tidak aman ya. Lalu kemudian kecelakaan ya, yang nggak bisa kita duga seperti itu. Bisa aja kita udah ngikutin prosedur semuanya, nggak sengaja kehantem mesin nih ya, atau kejatuhan dan sebagainya. Padahal kita udah sangat perhatian terhadap diri kita ya. Atau yang terjadi saat ini ya, yang kasus berduka ya dari Sriwijaya ya, itu masuk ke kecelakaan sih, bisa juga masuk ke kecelakaan karena nggak ada yang bisa memprediksi kan pesawat itu akan jatuh. Lalu di sini ada pencegahan kecelakaan kerja, lingkungan, mesin, peralatan kerja, ya, perangkapan kerja, dan ini pencegahan faktor manusianya ya. Jadi di sini pencegahan kecelakaan kerja, dari lingkungannya kita harus memenuhi standar aman, selamat ya. Kemudian dari mesin-mesinnya harus mumpuni, perencanaan kerjanya baik dari mesin-mesin tersebut. Ibaratnya ada perawatan dari mesin dan peralatan kerja tersebut ya, sehingga bisa mencegah kecelakaan. Lalu juga faktor perlengkapannya ya, alat pelindung diri APD, mulai dari pakaian kerja, kacamata, sarung tangan, kayak semua. Apalagi kalau di situasi pandemi sekarang ya, para tenaga medis itu sangat-sangat memerlukan yang namanya APD ya, untuk mencegah dia tidak terpapar ya daripada virus COVID-19 yang ada. Lalu faktor manusianya ya, ini juga harus mampu mematuhi peraturan kerja yang ada. Karena percayalah, peraturan itu dibuat sebetulnya untuk kebaikan diri kita masing-masing kok ya. Hingga kitanya mau nggak mematuhi peraturan tersebut dan disiplin. Dan juga pastinya konsentrasi ya. Saat melakukan apapun, konsentrasi perlu untuk dilakukan. Okay, any questions? Okay, thank you for your attention. Jadi ya, segini saja ya pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan silakan ya. Jadi hari ini kita membahas mengenai kecelakaan kerja.